Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Hisan, kaidah-kaidah indah di tafsir Al-Quran dalam menafsirkan Al-Quran, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita pada malam hari ini alhamdulillah masuk di kaidah ke-12 dari kaidah yang belum sebutkan di kitab ini. Kata Imam Ibnu Sa'di rahimahullah, al-qaidatu ats-tsaniyata asyar, kaidah yang ke-12, al-ayatul qur'aniyatu allati yuqamu minha qisarun nadhr at-ta'amud yajibu hamlu kulli naw'in minha ala ma yaliku wa yunasibul maqam kullahu bihasabi. Masya Allah. Kaidah ke-12, ayat-ayat Al-Quran yang oleh orang yang kisor nadhar, pendek pemahamannya. Bahasa biasa orang kalau kasarnya dangkal, itu dibilang pendek. Pendek pemahamannya, dangkal pemahamannya. At-ta'am, orang-orang yang pendek pemahamannya mengira ada pertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Sebentar kita akan contohkan. Kalau ada seperti itu, misalnya kalau ada ayat Quran dipahami ta'arud, ada pertentangan, apa yang harus kita lakukan? Yajibu hamlu kulli naw'in minha ala ma yaliku. Kewajiban kita sebagai muslim, wajib, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, untuk membawa setiap ayat tadi kepada makna yang cocok. Jadi jangan pernah dari nol awal langsung bilang bertentangan ini. Enggak. Wajib kita bawa setiap ayat tadi di makna yang pantas. Wa yunasibul maqam, yang sesuai dengan kedudukannya. Kullahu bihasabih, seluruhnya kita bawa ke yang pantas. Sebelum kita uraikan, perlu kita ketahui sebagai pendahuluan, karena sebenarnya ini tidak sesuai dengan kenyataan Quran. Karena kenyataan Al-Quran tidak ada sama sekali yang bertentangan. Tidak ada yang saling berlawanan di dalamnya, tidak ada. Tapi kenapa ada orang yang seakan-akan Quran itu bertentangan? Iya, biasa bapak itu bertanya yang duduk di tembok di belakang. Biasa belum ada bertentangan kan Pak antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sebagai pendahuluan, ini yang wajib kita tahu.
Al-Quran seluruhnya adalah firman Allah. Ini dulu. Yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, iya, yang maha mendengar semuanya, yang maha berilmu. Ini Al-Quran adalah ucapannya. Oleh karena itu tidak mungkin terdapat ada pertentangan. Bahkan Allah sudah tegaskan di Quran. Perhatikan surah An-Nisa 82. Supaya dari awal jangan pernah berpendapat, bahkan terbetik dalam pikiran tak bahwa Quran ini antara satu ayat dengan ayat yang lain ada bertentangan, saling tabrak, saling menafikan. Ada kontra di antaranya. Satu bilang begini, satu bilang begini. Gimana ini? Perhatikan dulu surah An-Nisa ayat 82. Jadi Allah katakan di awal, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Setelah itu dilanjut. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu bi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati banyak pertentangan di dalamnya. Artinya kalau ada pertentangan, tadabbur lagi, baca lagi. Tidak itu. Karena Allah tegaskan, sekiranya dari selain Allah ini, seandainya ini Quran dari selain Allah, pasti kita akan mendapatkan di dalamnya perbedaan yang banyak. Tapi kan Quran ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas kan dari Allah. Maka tidak mungkin kita mendapatkan ada pertentangan di dalamnya. Tapi kenapa ada? Itu sebenarnya yang belum singgung tadi. Itu disebabkan oleh Qisar an-Nadhr. Itu disebabkan oleh kita yang kurang paham, pendek pengetahuan, terlalu cepat kita memberi kesimpulan. Terlalu cepat kita memberikan kesimpulan. Ibnu Taimiyah rahimahullah belum pernah katakan kalau kamu dapat orang berdalil dengan sesuatu dan menyatakan ayat ini tidak jelas, baca ayatnya dari awal sampai akhir. Karena biasa itu awal ayat dijelaskan oleh akhirnya, atau akhir ayat dijelaskan dan diisyaratkan oleh awalnya. Kalau tidak ada ayat lain yang menjelaskannya. Tanya yang tidak tahu, tanya yang tahu. Kalau tidak tahu, itu obatnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang tahu jika kalian tidak tahu. Jangan pernah dari awal bilang ini ada perbedaan makna di sini. Iya, ada hal yang membuat ayat itu tidak bisa diamalkan. Tanya yang tahu. Kalau kita belum tahu, kalau pendek pemahaman jangan langsung ambil kesimpulan. Nabi juga telah katakan innama syifa'ul as-su'al. Sungguh tiada lain obatnya itu kebodohan, bertanya. Jangan langsung sekali lagi ambil kesimpulan. Oh ini ayat saling bertentangan, saling bertabrakan. Tidak ada. Ini dari Allah ini. Kalau sekiranya dari selain Allah, pasti akan ada perbedaan yang banyak. Akan ada perbedaan yang banyak. Makanya kita lihat saja, bukan menyamakan ini dalam bab kurangnya itu makhluk, sempurnanya itu pencipta. Lihat saja bagaimanapun ulama itu alim, pasti ada pendapatnya yang berubah. Lihat Imam Syafi'i,
di masanya tidak ada lagi yang lebih berilmu dari Imam Syafi'i. Bahkan Imam Ahmad yang hafal hadis lebih banyak itu ditulis dalam Musnad Imam Ahmad. Sahih dan dhaifnya dihafal. Iya. Dia bilang kami tidak tahu fikih kecuali setelah mengenal Imam Syafi'i. Iya. Dia punya ilmu tentang dalalatul alfaz, cara berdalil. Cara berdalil. Tapi bersama dengan itu ada qaul qadim, qaul jadid. Pendapat lama, pendapat baru. Yang mana dari pendapat lamanya itu diubah dengan pendapat barunya. Setelah banyak lagi belajar lagi di murid-muridnya Abu Hanifah. Kan Imam Syafi'i tidak dapat Abu Hanifah. Belum dapat Imam Malik sebagai gurunya. Dapat Imam Ahmad sebagai murid. Belum di tengah. Tapi belum dapat Abu Hanifah. Cuman bertemu dengan murid Abu Hanifah. Bertemu dengan muridnya langsung. Sehingga dia tahu dalam 4 madzhab itu. Dalam 4 madzhab itu. Dan di pendapat lama kadang berbeda dengan pendapat baru. Perbedaannya bertentangan. Sehingga cara orang belakangan adalah ini pendapat lama dihapus oleh pendapat baru. Manusia ini bagaimanapun banyaknya ilmunya pasti ada pertentangan. Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan. Afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Karena seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah, maka niscaya mereka akan mendapati banyak pertentangan di dalamnya. Artinya disyaratkan di awal. Kalau ada pertentangan yang kita rasa, tadabbur lagi. Pemahaman itu yang kisor. Pemahaman itu yang masih pendek. Baca lagi. Tadabbur lagi. Hubungkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kita sekarang baca lagi tafsir ulama. Iya, karena masing-masing ulama itu ada sisi-sisi keunggulannya yang membuat mereka berbeda dengan orang lain. Karena orang setelahnya menafsirkan Al-Quran itu berbeda, ada kelebihan dengan orang sebelumnya. Ini yang kita perlu katakan. Setelah itu kita masuk ke pembahasan yang belum isyaratkan. Jika misalnya ada Al-Quran kita lihat bertentangan, apa kewajiban kita? Belum telah katakan tadi bahwa itu setiap jenis dari yang berbeda tadi itu pada posisi yang layak untuknya. Gimana caranya? Misal dengan cara mengkompromikan itu ayat. Kompromikan itu ayat. Saya contohkan. Ada firman Allah di Quran. Ada firman Allah di Quran. Di surah Al-Mu'minun. Ayat 101. Allah berfirman, "Fala ansaba bainahum yauma idzin." Pada hari itu, hari kiamat, itu tidak ada lagi hubungan nasab antara mereka. Tidak ada di hari kiamat. Seorang anak lari dari ayahnya, ibunya, ibu lari menghindar dari anaknya, istri lari dari suaminya. Semua, tidak ada lagi nasab. Iya, berarti dari ayat ini tidak saling bertanya. Karena tidak ada lagi nasab. Di ayat lain, surah As-Saffat, ya, ayat 27, Allah katakan, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Gimana ini? Sebagian mereka mendatangi sebagian yang lain dan bertanya. Tadi katanya tidak ada lagi hubungan. Di sini mereka saling mendatangi, saling bertanya. Gimana ini? Apa penjelasannya? Karena ini kan bertentangan bagi orang yang pemahamannya pendek, yang hanya membaca ayat ini, ya, kemudian
langsung mengambil kesimpulan. Iya. Apa maknanya ini? Para ulama rahimahullah ta'ala menyatakan pada dua ayat ini sebenarnya tidak bertentangan. Ini karena perbedaan keadaan dan kondisi saja. Iya. Yaitu ayat pertama menjelaskan satu keadaan di hari kiamat. Ada keadaan di hari kiamat, seorang akan lari menghindar. Menghindar. Iya. Dari orang-orang dekatnya. Sementara ayat kedua menjelaskan keadaan lain pada hari kiamat. Keadaan lain pada hari kiamat. Iya. Bahwa mereka akan saling bertanya, mana si fulan? Mereka akan saling bertanya. Ini ikhtilaful ahwal. Bukan hanya satu keadaan. Nah, di hari kiamat itu banyak sekali keadaan yang dilewati. Banyak sekali keadaan yang dilewati. Bahkan tadinya mereka saling berpisah, saling tidak bertemu. Setelah itu mereka mendatangi para nabi. Mereka mendatangi para rasul. Meminta syafaat supaya disegerakan hisab. Berarti kan ada saling bertanya. Itu namanya keadaan. Jadi ada keadaan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seorang itu akan lari dari saudaranya, yaitu takut saat keadaan, takut amalannya diambil. Dan ada keadaan mereka saling mencari. Mana ayah? Mana ibu? Mana anak? Saling mencari. Ini namanya ikhtilaful ahwal. Berbeda keadaan. Berbeda keadaan. Ini kalau ada ayat yang bertentangan. Ini satu contoh. Iya. Contoh lain lagi. Sama ini contoh lain. Ada di surat Al-Mursalat 35. Dikatakan la yantiqun. Mereka pada hari kiamat tidak akan berbicara. Tidak ada orang yang berbicara pada hari kiamat. Tapi masalahnya ada di surat Az-Zumar ayat 31. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum yahtasimun. Kemudian pada hari kiamat kalian akan saling berbantahan di sisi Rabb kalian pada hari kiamat. Gimana berarti berbicara? Karena mungkin dibilang saling berbantahan kalau tidak berbicara. Gimana ini? Satu ayat bilang tidak berbicara, satu ayat berdebat. Mereka berdebat hari kiamat. Bagi orang yang pendek pemahamannya, ini Quran tidak cocok diamalkan. Tidak cocok diamalkan. Karena bertentangan. Karena bertentangan. Iya, harus perhatikan baik-baik. Saya pernah dengar orang ateis bilang, tidak cocok diamalkan itu Quran. Tidak cocok diamalkan. Kenapa dia bilang? Masa orang sudah beriman dipanggil beriman, disuruh beriman? Jadi ada ayat di Quran. Ada ayat di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Begitu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Masa yang dipanggil orang beriman terus disuruh beriman? Kan sudah beriman. Kenapa disuruh lagi? Ini celah buat orang-orang yang pendek pemahamannya untuk mencela Quran. Supaya orang tidak mau beriman pada Quran. Supaya ikut keyakinan ateis yang tidak punya keyakinan. Dia tidak paham. Yang pertama kan dipanggil orang beriman. Disuruh beriman bukan berarti dia belum beriman. Terus beriman. Ya kan? Ini kan fil amr kata kerja perintah itu tak harus belum dia lakukan. Seperti kita ini. Kita semua ini duduk. Saya bilang sama kita begini. Duduk. Kita sudah duduk. Apa maksudnya? Terus kita duduk, jangan berdiri. Begitu maksudnya. Jadi ayat tadi itu, wahai orang beriman, berimanlah, maksudnya istiqomah kok. Teruslah beriman. Jangan berhenti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu maksudnya, jangan meninggal kecuali dalam keadaan kalian muslim. Terus istiqomah,
Begitu maksudnya. Jadi tidak bertentangan antara awal dan akhir. Jangan. Sama ini ada ayat juga. Ya, ini ada ayat satu di Al-Mursalat la yattaqun. Mereka pada hari kiamat tidak berbicara. Di Az-Zumar inda rabbikum tahtasimun. Di sisi Rabb kalian berdebat. Katanya tidak berbicara. Kemudian dikatakan berdebat. Kurang bertentangan. Ini ada celah bagi orang-orang yang mencela Quran. Kita katakan tidak. Iya, mereka yang tidak dapat berbicara itu pada satu keadaan. Tetapi berbicara pada keadaan lain, maka tentunya tidak ada yang namanya kontradiksi dalam ayat ini. Berbicara di tempat ini tidak ada yang berbicara sama sekali. Masing-masing menanti hisabnya. Masing-masing menanti hisabnya. Tapi kan ada waktu kisos. Ada waktu di kisos. Ada waktu seorang ditanya oleh Rabbnya. Seperti dalam hadis Nabi. Apakah kamu mengingkari ini? Kesalahanmu ini? Dia bilang, tidak wahai Rabb. Allah bertanya lagi, kamu punya amalan baik? Dia tidak ingat. Tidak, dia cuma tundukkan kepalanya. Kan berarti dia berbicara. Jadi ada keadaan, tidak ada sama sekali yang berbicara. Ada juga keadaan, pada saat itu ketika ditanya, mereka berbicara. Iya, mereka berbicara. Ini namanya ikhtilaf al-ahwal. Berbeda keadaan. Iya, berbeda keadaan. Ada juga bentuk kasus yang orang pemahamannya kurang akan menganggap Quran itu bertentangan. Kadang itu ada ayat umum, ini di babnya sebenarnya usul fikih, tapi berserikat dengan tafsir. Kadang itu ada ayat atau ada hadis umum, dia hanya menyinggung dan berbicara secara umum. Kemudian di hadis lain atau di ayat lain membicarakannya secara khusus. Atau mutlak di ayat lain dibicarakan secara takyid, ada poinnya. Contoh begini, ada ayat menyebutkan perintah membebaskan budak, fatahriru raqabah. Maka wajib dia bebaskan budak. Yang penting budak, laki-laki, perempuan, beriman, kafir, bebaskan budak. Bebaskan budak dalam kafarah. Tapi di ayat lain ada penyebutan fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka wajib dia bebaskan budak yang beriman. Gimana ini? Apakah bertentangan? Tidak, kita bilang tadi itu mutlak. Yang ini ada poinnya beriman. Maka kalau kita mau bebaskan budak yang beriman, bukan yang tidak beriman. Jadi kita arahkan itu yang mutlak ke muqayyad. Itu caranya. Itu yang disebutkan. Jadi wajib kita bawa yang tadi itu mutlak, yang tidak ada ikatannya dengan kata iman, ke ayat yang menyebutkan iman. Dan contoh kalau ini, kalau kita berbicara contoh, sangat banyak contoh lain dalam wudhu, dalam wudhu saja, supaya lebih dekat, lebih mudah kita pahami. Kalau kita melihat ayat wudhu itu, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau berdiri sholat, cuci wajah. Iya, cuci wajah. Gimana cara cuci wajah? Kan begitu, Pak. Kan cuma disuruh cuci wajah. Gimana caranya? Nabi jelaskan. Mulai dulu kumur-kumur, masukkan air ke hidung, keluarkan bagian dalamnya dulu, baru bagian luar. Baru bagian luar. Kemudian diberitakan sekali lagi, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Nabi jelaskan berupa perbuatan, belum minta bejana, tangan sampai siku 3 kali. Tidak ada di ayat 3 kali.
dijelaskan. Tidak boleh ini kita beramal dengan ayat ini langsung bilang, pokoknya yang penting cuci tangan. Nah, ada namanya di tempat lain penjelasannya. Cuci tangan sampai ke siku. Kiri kanan, bisa kiri kanan. Tapi Nabi contohkan kanan. Contohkan kanan dulu baru kiri. Kemudian ayat wamsahu biru'usikum. Ini paling global ini. Ini dipegang oleh ulama. Ayat ini, usap kepala kalian pakai huruf B. Dari awal tidak ada B. Faksilu wujuhakum. Tidak ada bi wujuhikum. Tidak ada. Wa aidiakum ilal marafiq. Tangan sampai ke siku. Tidak ada bi. Di kepala. Wamsahu bi ru'usikum. Usap kepala kalian. Huruf bi itu apa artinya? Ada yang mengatakan bi itu maknanya seluruh. Usap seluruh kepalamu. Ada yang mengatakan tapi dia bermakna sebagian. Usap sebagian kepalamu. Kalau tangan kan jelas tadi, wajah jelas. Cuci wajah, berarti seluruh tak? Iya. Cuci tanganmu sampai ke siku, berarti bukan sampai sini, sampai siku. Sampai siku. Sementara di ayat tayamum, usap tangan saja, tidak ada kata sampai siku. Berarti telapak tangan saja, sama punggungnya kan begitu. Karena kalau dibilang tangan hanya sampai sini, sampai pergelangan. Makanya di ayat potong tangan, yang dipotong sampai pergelangan. Karena kalau disebut tangan, hanya ini yang dimaksud. Hanya ini saja. Bagian telapak tangan dan punggungnya, ini dibilang tangan, sampai ke pergelangan tak ini. Kalau bilang tangan. Karena ayat itu bukan hanya di sini yang dicuci, dia sebutkan sampai ke situ. Sampai ke situ. Sementara di tayamum, ayat tayamum, tidak ada sampai siku. Berarti kalau kita bertayamum, cukup bagian telapak tangan dan punggungnya. Tidak boleh sampai siku. Karena tidak disebutkan sampai siku. Ini harus dipahami ini. Iya, jangan disamakan sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda. Pakai air sampai siku. Itu beda namanya. Pakai tanah, hanya telapak tangan sama punggungnya. Karena yang disebutkan tangan. Tidak ada dibilang sampai siku. Kepala ini yang masalah. Ada huruf B di situ. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan B ini. Apa artinya? Datang Nabi jelaskan dalam hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis Bukhari Muslim. Iya. Nabi memulai dengan bagian depan kepala dengan dua tangan. Bagian depan kepala, kemudian jalankan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan itu hanya sebagian, kecuali saat pakai imamah. Ada hadis sahih, saat pakai imamah, Nabi usap bagian depan ini rambutnya, ubun-ubunnya, kemudian lanjut di imamah. Itu dalil yang paling kuat yang mereka pakai bahwa usap itu bagian depan kepala saja. Tapi kan ini kita katakan, kamu lagi pakai imamah. Kau lagi pakai imamah, betul. Kan ini namanya khusus keadaan. Kita bawa di keadaan itu. Keadaan pakai imamah, ya kita usap bagian depan, baru lanjut di atas imamah. Tapi saat kepala tak tampak imamah, tidak ada imamah tak? Jangan lakukan itu. Salah. Karena Nabi ketika tidak pakai imamah, belum mulai dari bagian depan kepalanya. Kemudian jalankan ke belakang. Kemudian baru kembalikan ke tempat mulai. Jadi di ayat mutlak dijelaskan oleh Nabi. Jadi kita bawa tuh. Jangan bilang, hadis bertentangan dengan Nabi. Ayat. Tidak mungkin. Nabi juga kan dari Allah. Wahyu. Tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin bertentangan. Ini harus kita pahami. Kita bawa itu yang umum tadi ke khusus. Kita bawa yang umum tadi ke khusus. Dan ini contohnya sekali lagi sangat banyak. Contoh lain di wudhu, di sholat, di zakat. Kalau sholat kan
Di Quran hanya mengatakan wa aqimus shalah. Dirikan sholat. Gimana caranya? Gimana cara mendirikannya? Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Jadi tidak boleh kita sholat semau kita, karena telah dijelaskan oleh Nabi. Di zakat, yang paling kentara juga ini zakat. Babnya ini. Jadi zakat itu terkait dengan zakat hewan ternak. Allah kan cuma mewajibkan zakat. Mewajibkan zakat. Semua hewan berarti wajib dizakati. Ternyata dijelaskan bahwa di ayat yang lain disebutkan terkait dengan hukum yang mau dikurban itu adalah bahimatul an'am. Hanya hewan ternak yang berupa bahimatul an'am, yaitu onta, sapi, kambing, domba. Itu yang berkaitan dengan zakat. Terus yang dizakati, Nabi sebutkan visa imatil ghanam, yang digembala di luar, bukan yang dikasih makan dalam kandang. Kalau yang dikasih makan dalam kandang tidak ada zakatnya, kecuali diperdagangkan. Zakat perdagangan. Adapun hewan itu akan ada zakatnya kalau kita gembala di rumpun luar. Dari mana kita tahu? Itu namanya taksis, pengkhususan dari Nabi, dan tidak boleh kita pertentangkan. Ini hadis ini kurang. Lebih baik kita amalkan ayat, biar ayam ada zakatnya. Tidak ada. Zakat itu ada, ayam itu ada zakatnya kalau diperdagangkan, diperjualbelikan. Itu baru. Karena ini saling menjelaskan, tidak saling bertentangan. Saling menjelaskan, tidak saling bertentangan. Dan dalam usul fikih ini lebih dalam dibicarakan. Dalam usul fikih, karena ini terkait dengan dalalatul alfa, kandungan lafaz. Kalau kita pernah baca kitab usul fikih, kita akan dapatkan ini. Ada di sana bab al-am wal khas, al-mutlaq wal muqayyad, at-thahir wal muawwal wal nas, al-mujmal wal mubayyan. Ini semua bab ini menjelaskan apa yang kita katakan sekarang ini. Iya, menjelaskan apa yang kita katakan ini. Sama contoh terakhir ini. Contoh terakhir ada di sana ayat yang menjelaskan bahwa orang yang ditinggal mati itu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari baru boleh dia menerima lamaran orang yang tinggal mati. Tapi ada ayat lain menjelaskan bahwa ulatul ahma, orang yang sedang hamil, itu sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Artinya, misalnya ini, ada orang meninggal suaminya, lahir ke 10 hari kemudian, sudah tidak jadi lagi 4 bulan 10 hari. Kan begitu kalau kita ini. Tapi bagi orang yang pendek pemahamannya, ini ayat bertentangan. Masa di sana dibilang 4 bulan 10 hari, di sini melahirkan? Berarti kalau dia hamil baru ini, baru ditahu dia hamil, baru bulan, anggaplah baru bulan kedua. Wih, berarti dia iddahnya berapa? Kalau hamil 9 bulan berarti masih ada 7 bulan. Bertentangan ini ayat. Kita katakan beda keadaan. Satu membicarakan 4 bulan 10 hari yang tidak ada isinya, yang ditinggal mati oleh suaminya tidak dalam keadaan hamil, itu cukup 4 bulan 10 hari. Kalau kita bertanya kenapa 4 bulan 10 hari, karena kalau 4 bulan 10 hari itu sudah ditiup ruh, pasti membesarnya itu perut, bergeraknya di dalam, karena itu ditiup ruh itu kan 3 kali 40. 3 kali 40 hari. Berarti berapa bulan? Kan begitu pertanyaannya. 3 kali 40 hari. Berarti berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Tunggu bagi 10 hari. Bergerak begitu.
Siapa tahu suaminya meninggal, malam itu mereka berhubungan badan. Kan tidak bisa. Sebetulnya mani terakhir tinggal. Jadi jangan langsung bilang pokoknya boleh menikah. Tidak, 4 bulan 10 hari. Itu bagi yang tidak hamil. Bagi yang tidak hamil. Adapun kalau sudah jelas kehamilannya, bukan 4 bulan 10 hari. Dan jangan pernah mengatakan ayat ini bertentangan. Tidak, ini ikhtilaful ahwal. Beda keadaan. Satu berbicara tentang orang yang tidak hamil. Satu berbicara tentang orang yang sedang hamil. Kalau hamil melahirkan, biar malam ini suami meninggal, qadarullah lahiran juga, kaget meninggal suaminya, lahir juga. Ya sudah, besok akan. Bisa begitu. Iya, kita tidak berbicara lagi. Nanti orang bicarakan, ngapa itu? Baru meninggal langsung gas. Ya itu kan bicaranya orang. Tapi ini kita berbicara hukum saja dulu. Jadi ini ayat jangan dianggap bertentangan. Jangan. Ini beda keadaan. Sekali lagi, beda keadaan. Ini Pak sebagian contoh. Iya, supaya kita bisa dari awal tidak meyakini. Kalau ada yang kelihatan bertentangan, jangan pernah berpikir ada. Pemahaman itu yang pendek. Pemahaman yang kurang. Sehingga kita menyangka bertentangan. Padahal tidak. Iya, tidak bertentangan. Iya, orang-orang yang kuat keimanannya. Warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bih. Orang-orang yang kuat dalam ilmu, dia akan bilang, kami beriman terhadapnya. Kullun min indi rabbina. Semuanya dari Tuhan kami. Itu kalau orang yang bagus keimanannya. Tapi orang yang fi qulubihim zaygun, ini yang masalah Pak. Sebenarnya ini masalah di orang yang hatinya ada penyimpangan. Kalau orang yang hatinya bersih, tidak ada. Tidak ada. Ini orang yang hatinya ada zayg, ada penyimpangan. Fayantabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka suka mengikuti yang samar. Jadi tidak mau, dia itu kalau dapat samar, lebih suka gitu. Orang yang punya kesesatan paling bahagia kalau dapat ayat samar. Itu yang dipegang. Sehingga kalau kita sampaikan kepadanya ayat yang lebih jelas, enggak, saya juga berdalil dengan ayat. Padahal kewajibannya yang mutasyabi harus dikembalikan ke muhkam, yang samar itu dikembalikan ke yang jelas. Tapi yang jelas, saya mau keluar dengan kita satu kesimpulan untuk pembahasan kaidah ini. Iya, kalau ada ayat yang kelihatan bertentangan, kumpulkan seluruh ayat yang membahas masalah tersebut. Satukan apa saja ayat terkait, insya Allah akan jelas. Akan jelas. Perhatikan teksnya. Jadi setelah kita kumpulkan itu, perhatikan ke teksnya, konteks masing-masing dari ayat. Setelah itu bedakan keadaannya, bedakan waktunya, bedakan objek yang dibicarakan. Seperti yang saya singgung di akhir tadi, yang dibicarakan tidak hamil atau hamil. Perhatikan apa objek yang dibicarakan. Iya, perhatikan baik-baik. Kemudian pahami ayat yang umum bersama ayat yang khusus, dan ayat yang mutlak bersama ayat yang muqayyad. Yakin bahwa Al-Quran tidak ada sama sekali di dalamnya yang namanya kontradiksi. Tidak. Pahami dan yakini. Ini kita ini untuk anak-anak kaum muslimin. Kita ini yang tumbuh di Islam. Jangan sampai, bayangkan Pak, saat banyak sekali orang meragukan Al-Quran. Jangan makin bicara ateis, jangan. Filsafat. Orang filsafat akan memberikan banyak bukti kepada kita bahwa Quran tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Lebih baik akal. Orang filsafat. Lebih baik akal. Apa yang menurut akal bagus-bagus.
Kalau tidak bagus bagi akal, tidak bagus. Banyak. Dan mereka akan menunjukkan kepada kita banyak bukti. Di antara yang mereka disebutkan adalah ini. Adanya ayat yang bertentangan begini, mereka bahagia sekali. Itu ada celah lagi. Ada celah yang membuat mereka pengaruh kita lewat akal. Sehingga bahkan ada di kalangan mereka yang bilang ilmu kholaf, iya, al-kholaf a'la minas salaf. Orang belakangan, maksudnya menurut mereka orang-orang ahli kalam, lebih berilmu daripada salaf, daripada orang yang menemani Nabi waktu turunnya wahyu. Nah, kenapa mereka dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi? Nah, jelas-jelas ayat turun, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini kan salah. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia. Ini kan tazkiyah dari Allah. Itu kan sudah cukup membuat kita menolak itu ucapan. Tapi begitulah. Mereka akan banyak menyebutkan alasan, dalil, hujah yang kadang membuat kita goyang dari keyakinan asli kepada keyakinan ahli kalam. Naudzubillah. Tapi pelajaran-pelajaran seperti ini bagus untuk ya ke depan. Jika kita mendengar ada orang bilang begitu, kita langsung tahu tidak mungkin bertentangan. Tuduh dulu pemahaman tak. Jangan tuduh Quran, jangan tuduh hadis. Tuduh dulu pemahaman tak. Pemahamanku yang kurang. Makanya kalau tidak tahu, wallahu a'lam, bilang saja Allah yang tahu. Iya, karena kita yang kurang dalam memahami ayat tersebut. Ini kaidah ini, alhamdulillah. Ya, insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang membaca kaidah yang ke-12, kaidah ke-13 insyaallah. Nanti lain lagi ya, yaitu metode Al-Qur'an dalam berhujjah dan berdialog dengan para penganut agama-agama lain ya, non muslim. Insyaallah ini kita ambil di pertemuan kita akan datang. Belum. Baik, kita buka langsung tanya jawab. Ya, yang ingin bertanya bisa. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Al-Baqarah 256. Apa berbicara dengan orang-orang yang di luar Islam? Dengan seolah-olah ada berhubungan sih, tapi di ayat yang lain seperti bayinan, surat bayinan ayat 6 itu bayinan itu sangat tegas sekali. Walaupun sekarang muncul dari dua imam ini adalah perkawinan silang antara kaum Ansor dan Yahudi di Madinah. Jadi pertanyaannya kaidah ini masuk. Baik, Pak. Masya Allah. Mantap, Pak. Berarti gini, Pak. Kita baca dulu saja ayat Al-Bayyinah ayat 6. Nah, karena itu sudah jelas awal. Jadi untuk teman-teman supaya pahami bahwa ini ada bertentangan. Bagus ini, Pak. Ini masuk dalam sini. Dalam pembahasan tadi. Jadi Al-Bayyinah ayat 6, Allah berfirman, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan dari kalangan musyrikin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Kandungan ayat ini jelas Allah menyatakan bahwa orang kafir dari ahli kitab dan dari musyrikin di neraka, kekal di dalamnya karena kekafirannya, dan mereka adalah manusia terburuk. Karena manusia terburuk yang berjalan di atas muka bumi ini adalah manusia yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir. Ini kan dipastikan. Tapi di Al-Baqarah ya, ayat 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, kalau tidak dipaksa orang masuk Islam, kenapa dicela orang kafir? Itu maksudnya, pada kalau memang tak ada paksaan untuk dalam agama ini, kenapa dicela itu orang kafir? Bahkan dinyatakan finali jahannam khalidina fiha, berada dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Bertentangan kan? Ya enggak, Pak? Bertentangan, Pak Di? Karena kalau tidak ada paksaan, tidak boleh tahu dikasih masuk dalam neraka. Karena dipaksa aja untuk masuk Islam. Sebenarnya, Pak, kenapa kita tidak baca lagi Al-Baqarah 256? Maksudnya pada orang yang memang ilmunya pada mereka. Iya, kalau dilanjut itu ayat jelas. Jadi itu di 256 Allah katakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan lain sekarang. Kenapa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Telah jelas nih petunjuk dari kesesatan. Artinya kalau sudah jelas, silakan kau pilih. Tidak ada lagi paksaan. Tidak ada lagi udzur nanti di hari kiamat kamu dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Tidak bisa kamu bilang maja'anan nadhir, tidak datang kepada kami pemberi peringatan. Setelah itu, Pak, setelah jelas itu petunjuk dari kesesatan, la ikraha fiddin, sampaikan kisahnya yang benar. Bukan tugas untuk memaksa orang. Iya, laisa alaika hudahum. Bukan atasmu petunjuk mereka. Tidak ada yang memaksa orang, itu bukan kita. Kita ini hanya bisa kasih tahu. Setelah itu la ikraha fiddin. Kasih tahu dulu, jangan dari awal bilang la ikraha fiddin. Nah, kasih tahu. Salahnya orang di sana, baru dikasih tahu langsung bilang la ikraha fiddin. Nah, tegakkan dulu hujah. Setelah jelas petunjuk dari kesesatan, baru la ikraha fiddin. Setelah jelas petunjuk dari kesesatan, lanjut Masjid 256. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Makin terang apa yang diinginkan. Allah katakan, siapa yang kafir terhadap taghut dan beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa. Apa itu al-urwatul wuthqa? La ilaha illallah. Itu makna urwatul wuthqa. Dia telah berpegang dengan la ilaha illallah. Orang yang hanya mengakui Allah Tuhannya, sembahannya, berlepas dari taghut, itulah yang akan yang berpegang dengan tali yang kuat lam fisomalaha, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebenarnya setelahnya itu, Pak, setelah jelas semuanya, iya, betul. Dia merasa dirinya pintar, merasa agamanya benar, sehingga dia bilang apa? La ikraha fiddin. Betul. Tidak ada paksaan, tapi yang penting saya sudah sampaikan. Makanya Nabi waktu belum panggil Nasoro Najran, belum bilang ta'alu ila kalimatin sawa'in,
ila kalimatin sawa'in bainana wa bainah. Kemari kepada sebuah kalimat yang akan menyamakan antara kami dan kalian. Kalau tidak mau, nabatahi. Kalau tidak mau kok, kita melakukan mubahalah. Kalian panggil anakmu, keluargamu. Kami akan panggil keluarga kami. Dan kita akan saling mendoakan. Laknat Allah bagi yang tidak benar. Nah, itu kan setelah itu, Pak. Setelah jelas, baru kita saling melaknat. Saling mendoakan. Iya. Iya kan, Pak? Kan tidak ada paksaan lagi situ. Seperti itu, Pak. Cuman itu mungkin, ya, tidak bisa dipertentangkan ini. Iya, tidak bisa dipertentangkan. Sebagian orang kadang bermudahan berdalil ayat ini. Kalau kita, bahkan yang anehnya, Muslim. Suruh begini, la ikrah fid. Tidak ada paksaan, betul. Tidak ada paksaan, tapi kamu akan ditanya. Tidak dipaksa kamu, tapi kamu akan ditanya. Kenapa kau tidak lakukan? Belum pergi data Rasul kepadamu. Hati itu kalimat. Iya, wallah alam. Masuk waktu. Dari tadi kayaknya ya. Kalau masih ada, silakan. Baru kita tutup sebentar langsung ada. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Silakan, Mbak. Mengenai tentang masalah yang tadi lain profit ini dengan sejarah Nabi yang sebelumnya itu ada yang mengenai tentang masalah tidak ada paksaan dalam Islam itu sendiri, tetapi banyak orang mengatakan bahwa Islam itu selalu melakukan peperangan ketika di zaman dulu, melakukan perang ketika ada yang tidak ingin masuk Islam, dia perangi. Ini kata-kata orang di luar begitu. Bagaimana cara menepis syubhat begitu? Masya Allah. Kan kewajiban kita adalah mendakwakan. Jika dia tidak terima, ya dua pilihannya, upeti, bayar pajak, atau keluar dari negeri itu. Kalau tidak mau tunduk, kan ini beda, Pak. Itu bukan lagi masalah agama semata juga. Ini masalah perluasan wilayah kaum muslimin. Nah, perluasan wilayah kaum muslimin. Iya, makanya selalu Nabi mengutus pasukan. Tidak langsung diperangi. Tidak langsung. Bahkan ketika Yahudi Khaybar mau diperangi, Nabi utus sebagai pemimpin pasukan adalah Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi kepadanya? Ud'uhum ilal Islam. Ajak dulu ke Islam. Berarti kan tidak langsung diperangi, Pak. Yang tidak ada dibilang paksaan. Tidak ada sejarah Nabi langsung perangi. Tidak ada. Diperingatkan dulu. Diajak dulu Islam. Berarti kan tidak dipaksa, Pak. Tidak mau perang. Iya. Kenapa juga diperangi? Perintah Allah. Nah, itu lagi, Pak. Jadi itu juga sudah bagian dari Islam. Orang yang tidak mau masuk Islam, Allah suruh pelangi. Karena inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Selain itu tidak. Kalau tidak mau masuk Islam, Allah suruh pelangi. Allah yang perintahkan, Pak. Jadi kita lakukan itu semua semata-mata karena Allah suruh. Allah yang bilang la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama, tapi Allah juga yang suruh perangi. Apa kepertentangan? Tidak. Karena semua hamba Allah diperangi karena dia tidak tunduk. Iya kan, Pak? Tidak tunduk kepada Allah. Seperti itu. Wallah. Terima kasih, Ustaz. Dan lagi, satu lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan hadis tadi singgung yang kemudian saya lihat ini juga kita tahu terutama dalam penentuan hari raya Idul Fitri, di mana di satu sisi itu di beberapa ayat di dalam Quran itu sekarang matahari dan bulan, misalnya di surah Yunus dan surah At-Tahman ayat 5, kemudian ada juga di surah Yasin yang kemudian dipegangi oleh sebagian pihak.
lain pihak itu hadis tentang penentuan puasa dan hari raya itu hanya mengacu pada hadis Nabi bahwa ketika kamu melihat bulan sabit berbuka puasa. Dan dalam hal ini itu bagaimana kita sebenarnya harus memahami ya Ustaz? Kalau orang yang sedang mendapat itu seolah bertentangan. Di Quran disebut bahwa fix itu pertentangan matahari dan bulan gitu. Dan itu untuk bisa menghitung tahun. Kemudian di sisi lain kita yang menggunakan lihatlah bulan sabit kalau muncul ya puasa dan berbuka. Tapi belum muncul ya tambah. Nah itu gimana? Baik, Masya Allah. Allahumma barik. Iya, ini setiap tahun itu Pak ya. Setiap tahun itu masalah. Jadi sebenarnya begini Pak, tidak ada sebenarnya bertentangan sama sekali ini. Saya sudah isyaratkan sebenarnya sebagian tadi. Kayak gini saja, surah Yunus kita baca dengan jelas. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazilah lita'lamu adada sinin wal hisab." Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar, bulan bercahaya, dan Dia menetapkan bagi bulan itu manazil, tempat duduknya. Maksudnya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai 15, sampai 16, begitu Pak. Allah menentukan itu, di mana nanti dia duduk. Allah yang menentukannya. Terus apa fungsinya? Allah katakan lita'lamu adadas sinin wal hisab, supaya kamu tahu bilangan tahun dan perhitungan waktu. Sebenarnya jelas sekali ini Pak. Ayat ini tidak ada dalil bahwa puasa pakai hisab. Ini bulan itu berubah, kecil, kemudian besar, besar, kemudian kecil, supaya kita tahu jumlah tahun. Karena inna iddat tasyhuri indallahi 12 syahra. Jumlah bulan dalam setahun itu 12. Bagaimana kalau bulannya tidak pernah kecil? Kita tahu kan begitu Pak. Jadi itu Pak untuk menentukan jumlah bulan, jumlah tahun. Bahwa ini kita sudah ganti tahun. Itu saja Pak. Bukan untuk menentukan awal ibadah. Itu perhitungan tahun Pak, bukan awal ibadah. Adapun awal ibadah ayat lain Al-Baqarah, faman syahida minkum, ini terkait konteksnya Pak. Itu saya bilang tadi, baca ke konteksnya, kumpulkan itu ayat. Ternyata ayat ini mengenal pergantian tahun. Itulah tujuan itu bulan Pak, mengenal pergantian tahun. Kemudian ayat yang di Al-Baqarah itu konteksnya puasa Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu konteksnya. Di tengah-tengahnya situ ada ayat. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan Pak terkait puasa, yang menyaksikan bulan, melihat, hendaklah dia berpuasa. Jadi kalau tadi itu hanya untuk mengetahui tahun. Gitu Pak. Kalau ini khusus memulai ibadah, lihat di bulan. Tidak ada bertentangannya. Bukan hisab, lihat di bulan. Itu antara ayat dengan ayat Pak. Ditegaskan oleh praktek amaliyahnya Nabi. Nabi gimana memahami ini? Ini kan Nabi tahu ini pada ayat. Nabi tahu surah Yunus ini ayat 5. Nabi tahu juga Al-Baqarah. Bagaimana Nabi praktekkan? Kan begitu Pak. Nabi bilang sumu liru'yati, berpuasalah karena melihatnya. Wa aftiru liru'yati, dan berbukalah karena melihatnya. Berhenti kau berpuasa kalau sudah lihat bulan. Ini terkait dengan awal dan akhir ibadah Pak. Lihat bulan. Bahkan Nabi tidak pakai hisab. Pernah tidak lihat belum? Awan. Tidak lihat. Puasa.
Duhur, datang orang dari pedalaman. Kami lihat bulan. Nabi utus sahabat, umumkan kepada manusia tidak puasa. Besok kita ini. Karena tinggi matahari. Duhur, besok kita ini. Bukan semua hari itu. Itu menunjukkan apa, Pak? Bulan. Kalau dilihat, puasa. Kalau tidak, begitu, Pak. Ini terkait dengan ibadah, bukan terkait dengan hitungan tahun. Kalau yang tadi, hitungan tahun bukan start ibadah. Bukan start ibadah, Pak. Jadi tidak ada pertentangannya. Tidak ada pertentangan. Anggaplah ada pertentangan bagi orang pertentangan. Kan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kenapa enggak kita baca saja ayat ini, Pak? Kalau kalian berselisih pada sesuatu, ini kalau kita berselisih setiap tahun, kan Allah bilang farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman, kenapa kembali ke kelompok? Kan gitu salahnya itu. Kenapa kembali ke itu kelompok? Memangnya dia nabi? Iya. Kan disuruh Quran kembali kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dzalika khairun. Itulah yang terbaik, Pak. Tidak ada kebaikan kalau kita kembali ke orang. Itu yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan yang paling indah akibatnya. Bayangkan Pak, kalau kita kembali ke situ, indahnya akibatnya kita Id sama-sama, Idul Fitri sama-sama, Idul Adha sama-sama. Jadi kelompok kurban tidak ada lagi yang bertentangan. Itu bahaya tuh itu. Kelompok kurbannya hari ini, satunya baju ini, satu baju itu. Gimana ini kurbanku kemarin sah atau tidak? Nah, itu masalah. Akibat terbaik adalah kalau kembali ke Allah. Sebenarnya, Pak, kalau orang itu paham, kalau kurang pemahaman, kembali saja kepada Allah. Apa kata Allah, kan? Oh, lihat bulan. Apa kata Nabi? Lihat bulan. Gitu sebenarnya, Pak. Walaupun pada ayat itu tidak ada pertentangan. Satu berbicara tentang jumlah bulan dalam sahur, satu berbicara tentang masuknya ibadah dalam setiap bulan. Masuknya ibadah dalam setiap bulan. Begitu, Pak. Wallah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah.